Hei Tai, hei Tai. Apa yang kalian lakukan di sana? Kamu mau kemana, Zheng Guangmei? Aku. Kenapa kamu pegang Xiao Wei? Kembalikan anak itu padaku. Jangan. Awas, awas. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan menakut-nakuti anak. Mei Mei, jangan buang waktu bicara dengannya. Ayo cepat pergi. Tidak boleh pergi. Jelaskan semuanya padaku. Sungguh aneh, kamu tiba-tiba menghilang ketika di Amerika. Di rumahku? Jangan menangis sayang. Bagaimana orang ini bisa muncul di sini? Bicaralah. Kamu sampai sekarang masih tidak mengerti kan? Xiao Wei. Xiao Wei adalah anak aku dan Luoju, bukan anakmu. Guang Mei, apa perlu bicara banyak sama dia? Inilah faktanya kan? Aku tahu saja ada sesuatu yang salah di sini. Kalian dua penipu. Semuanya ini adalah jebakan yang kalian pasang. Ini semua perangkap. Mei Mei sayang, uangnya sekarang kita. Sudah dapat, jangan bicara banyak sama dia. Ayo kita pergi sekarang. Tidak boleh pergi. Kalian sudah membuatku kehilangan keluarga, kehilangan segalanya. Kalian tidak bisa pergi, kalian tidak bisa lari begitu saja. Lalu apa yang kamu inginkan? Sejak aku masuk keluarga Zhao, aku tidak pernah merasakan sehari pun kehidupan yang bahagia. Setiap hari aku harus mendengar omelan ibumu, atau diganggu oleh adik perempuanmu yang suka mencuri keuntungan. Apa yang paling tidak bisa aku tahan? Kamu masih berhubungan dengan Han Dayun, dan tidak pernah memutuskan hubungan sama sekali. Po Shen. Kamu bahkan tidak bisa membedakan wanita mana yang benar-benar mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa tahan dengan ini? Omong kosong. Semua yang kamu katakan itu omong kosong. Bagaimana aku bisa menghadapi semua ini? Kamu telah menghancurkan keluarga ini. Kamu telah menghancurkan segalanya. Xiao Wei sayang. Aku akan membuat kalian membayar harga ini, kalian akan membayarnya. Aku akan memanggil polisi. Pegang anak itu rat-rat. Sayang, jangan menangis ya. Ayo, ayo pergi. Ayo pergi Mei Mei. Bu. Sudah semuanya dicari. Sudah aku cari ke setiap sudut rumah sakit. Tapi aku tidak menemukan jejak Xiao Wei sama sekali. Xiao Wei benar-benar hilang, kayaknya. Bu, aku harus bagaimana? Bu? Aku tahu Xiao Wei adalah harta keluarga kita. Dan sekarang dia satu-satunya harta yang tersisa. Ini semua karena dia. Kakak-kakak sampai cerai dengan kakak Yun. Kita sampai memasukkan serigala ke dalam rumah. Tapi sekarang aku bahkan kehilangan Xiao Wei. Zigan juga tidak bisa dikembalikan. Bangunlah Bu, aku hampir tidak tahan lagi. Bu. Sayang, apa yang terjadi dengan ibu? Zhigang.
Shigang. Zigang, kamu pulang. Jangan menyentuh. Tidak APA. Aku disini. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku juga tidak tahu. Mereka bilang Wang Luojun mencabut gugatannya. Lalu mereka membebaskanku. Setelah itu aku dapat kabar kalau ibu dirawat di rumah sakit. Aku langsung cepat-cepat ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah ibu tidak bisa dijelaskan cuma dengan beberapa kata. Kamu bilang Wang Luojun mencabut gugatannya. Wang Luojun mencabut gugatannya? Jangan-jangan itu Zheng Guangmei yang mengambil dan membawa Xiao Wei pergi? Apa yang kamu katakan? Zigang, mereka pasti mau lari. Cepat pikirkan cara untuk hentikan mereka. Dapatkan Xiao Wei kembali. Zigang, aku Zhao Boshuan. Kakak Boshuan, kamu akhirnya pulang. Kalian di mana sekarang? Aku dan istriku di rumah sakit rakyat. Rumah sakit? Oh, Boshuan, kamu akhirnya pulang. Sudah pulang. Di mana Dayun? Pelan-pelan, Bu. Di mana Dayun? Dayun sedang sibuk mengurus sesuatu. Apa urusannya? Bukannya cuma ngurus Xiao Huan doang? Boshuan, kamu bilang sama dia, besok saat dia datang. Buatlah aku sup ginkgo perut babi. Saya ingin makan sup perut babi. Bagaimana dengan Boshuan? Ibu, aku akan membelinya besok. Biarkan Shui melakukannya untukmu. Shuhui tidak membuatnya enak. Tidak enak, aku tidak mau makan. Besok aku akan melakukannya untukmu. Aku akan makan sup yang dibuat oleh Dayun. Dayun membuatnya enak, sup ginkgo perut babi, aku ingin minum. Baik, saya meminta saya untuk melakukan Dayun. Ibu istirahat dulu. Tempat ini tidak sama dengan tempat saya tinggal. Boshuan, aku ingin pulang. Baik, aku harus pulang. Ibu pulang rumah. Ibu, kau istirahat dulu. aku akan kembali. Jika kau istirahat, aku akan mengantarmu kembali. Datang dan istirahat. Beristirahatlah. Dokter mengatakan ibu mengalami gegar otak. Mungkin kepalaku bingung. Bagaimana bisa terjadi gegar otak? Bagaimana kalian merawatnya di rumah? Kau bilang kau sudah lama. Anda tidak peduli apa yang terjadi di rumah. Sesuatu yang besar. Berikan aku dan Zigang. Dan Xiao Wei. Xiao Wei tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Memberinya lebih baik daripada kehilangan. Oke, istri. Jangan menyebutkan Xiao Wei, saudara baru saja kembali. Kita akan bicara tentang Xiao Wei nanti. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi pada perusahaan? Gangzi. Tidak ada yang terjadi pada perusahaan. Saudaraku, aku minta maaf padamu. Zheng Guangmei telah menempatkan Jin Yun Group. Merek ini dijual dan dijual kepada lawan Anda. Li Mao. Kamu bilang apa? Dan dia menyelewengkan semua likuiditas. Masih berutang riba. Sekarang Jin Yun Group adalah sebuah shell kosong.
Bahkan kita tidak berani bekerja di perusahaan. Setiap hari ada orang yang meminta utang menghalangi pintu. Astaga. Ini semua kesalahanku sendiri. Cat. Sekarang kamu menyalahkan diri sendiri juga tidak ada gunanya. Kami Simyo. Mengharapkanmu untuk membangkitkan kembali Jin Yun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku bisa atasi, bisa atasi. Aku bisa selesaikan urusan perusahaan ini. Aku bisa menyelesaikannya. Aku akan cari cara untuk melunasi semua utang ini. Paling-paling rumah dijual dulu, kita bayar sebagian. Tidak boleh, jangan jual rumah, Kak. Kalau benar-benar tidak bisa, lebih baik kita cari Kak Yun. Kau tidak tahu saat kau tidak ada. Kak Yun yang selalu membantuku. Kak Yun sama sekali tidak seperti dulu, yang hanya ibu rumah tangga. Tuan Su adalah bos perusahaan investasi. Tidak, Zigang. Jangan berpikir seperti itu, kamu tidak boleh mencarinya. Masalah keluarga Shao tidak boleh merepotkan mereka. Jangan sampai membebani mereka lagi. Kak, dalam kondisi keluarga dan perusahaan kita seperti ini, hanya Kak Yun yang bisa membantu kita. Lagi pula kalian kan? Tidak boleh pergi. Kalian juga tahu, Dayun akan menikah dengan Su Si Hong. Sebelum mereka menikah, tidak boleh ada yang mengganggu. Tuan Su orang baik. Dayun bersamanya akan bahagia. Setidaknya lebih baik daripada bersamaku. Tenang, aku bisa atasi. Aku yang tangani. Ayah, coba makan satu. Ayah tidak makan. Makan dong. Ayah tahu, aku ikut lomba olahraga loh. Tahu aku dapat peringkat berapa? Peringkat berapa? Tapi aku cuma kurang sedikit aja. Sedikit lagi juara 1. Xiao Huan hebat sekali. Nah, waktu ikut lomba, Xiao Huan tidak ada. Rasa tidak enak di sini? Enggak kok. Baiklah, lain kali kalau olahraga harus lebih hati-hati ya. Ayah, kenapa lama banget nggak datang jenguk aku? Aku kira nggak bakal ketemu lagi seumur hidup. Ayah lagi dinas ke luar negeri beberapa waktu lalu. Banyak urusan yang harus dikerjain, jadi nggak sempat jenguk kamu. Xiao Huan gak marah sama ayah kan? Enggak kok. Ayah, aku kangen rumah. Aku mau pulang, bisa jemput aku nggak? Xiao Huan. Nenekmu lagi nggak enak badan, ayah juga harus jagain dia. Ayah masih sibuk banget akhir-akhir ini. Sekarang lagi masa-masa pentingnya Xiao Huan. Belajar yang paling genting. Aku takut kalau kamu pulang, ayah nggak bisa jagain kamu dengan baik, malah ngerusak pelajaranmu. Gimana kalau begini? Xiao Huan tetap di tempat mama aja. Tinggal dulu beberapa waktu lagi, tunggu semester ini selesai. Baru ayah jemput kamu, oke? Kan di rumah ada orang itu. Kenapa dia nggak jagain nenek? Tante Guang Meimu itu. Kan dia juga harus jagain Xiao Wei. Bukan dia nggak mau aku pulang kan? Dasar anak ini, mikir apa aja sih? Gak jelas banget, mana mungkin? Fokusin pikiran kamu ke pelajaran aja. Denger nggak? Santai aja. Liburan musim panas ini, ayah ajak kamu jalan-jalan, oke? Oh, Udah waktunya masuk kelas. Ayo,
Masuk kelas sana. Ayah jenguk kamu. Ayah jangan lupa sama janjinya ya. Ayah, liburan panas harus jemput aku ya. Ayah pasti jemput kamu. Cepetan berangkat sekolah. Ayah, kamu harus jemput aku pulang ya. Liburan panas harus ajak aku jalan-jalan. Kak Yun, ada yang mau aku omongin, nggak tahu cocok nggak sekarang. Nggak usah sungkan-sungkan, Kiki. Duduk dulu bilang. Kak, aku cuma mau jelasin ke kamu. Aku sama si Zheng Guangmei itu benar-benar nggak ada apa-apa. Ceritanya gini, belum lama ini pas lagi kerja. Sendirian di rumah sakit. Awalnya juga nggak mau urus. Yours and Zheng Guangmei. Tapi aku mikir, ini kan anaknya Kak Bushuan. Aku nggak boleh cuekin. Aku langsung telepon Zheng Guangmei. Dia buru-buru ke rumah sakit, ngomong banyak hal aneh. Nanya aku ini Shuhui apa nggak. Minta aku serahkan anaknya. Dia bilang lagi, karena kita pasti nggak bakal ketemu lagi. Kasih saran sebagai teman. Pasti nggak bakal ketemu lagi. Terus dia sekarang nggak di keluarga Zhao? Iya, waktu itu aku mikir, jangan-jangan mereka mau keluar negeri. Wah, ada-ada aja ya. Bu, jangan diomongin terus lah, lupakan aja ya. Dayun kok sampai sekarang belum pulang? Aku nunggu dia masakin makanan enak. Aku paling suka masakan Yun, Bu. Kakak Yun udah kamu usir, bilang dong. Boshuan ganti istri apa enggak? Bilang dong. Enggak ganti istri, masih kakak Yun. Terus kenapa beberapa hari ini enggak kelihatan Dayun? Aku mau Dayun masakin aku. Kakak Yun juga ada urusannya sendiri. Dia juga ada pekerjaannya, jadi nggak bisa datang ya. Perusahaan kita segini besarnya, ngapain dia kerja di luar? Kamu cariin dia, bantu aku cariin dong. Dayun, iya, duduk dulu. Jangan marah dong, aku bantu cari. Shuhui. Kak Yun. Itu, ada sesuatu, mau ngomong sama kamu. Kamu bisa pulang ke rumah nggak? Ada APA? Ada masalah? Nggak ada masalah, Cuma ibu di rumah terus nyebut-nyebut kamu, terus nanya kamu ngapain. Kok lama nggak pulang masakin dia? Kita semua nggak bisa ngapa-ngapain. Kebetulan hari ini aku ada urusan mau keluar, bisa nggak tolong kamu? Jagain dia sebentar. Oke, aku ngerti. Jangan khawatir, gini aja, abis pulang kerja. Aku bawa Xiao Huan ke sana jenguk dia. Makasih ya Kak Yun. Gak apa-apa, dadah. Kak, Shuhui nelpon, suruh kamu pulang ya. Nah kan aku bilang apa, keluarga Zhao emang gitu. Waktu keluarganya lagi baik-baik aja, kamu diusir. Sekarang rumahnya kacau nggak ada yang ngurus, baru manggil kamu pulang. Emang keluarga macam apa sih? Lihat nih gambar yang baru aku bikin. Ibu, cepet lihat sini. Oke, udah sampai rumah. Cepet kasih kuncinya ke ibu.
Oke udah jangan foto-foto lagi. Masuk aja. Cepat masuk. Ibu, udah lama nggak kesini kan? Aku bawa kamera. Ayo rekam video buat kenang-kenangan. Jangan main-main. Cepat cek kondisi nenek. Oh, Rumah sepi. Bu, ini masih ada apel. Sudah, jangan rekam. Rekam bentar lagi. Bu, nenek datang. Bibi, gimana kabarnya? Oh, Tayung. Dayun pulang. Bibi sudah baikan. Dayun, istirahat dulu, duduk dulu. Bibi, Xiao Huan, stop rekam. Bibi, Dayun, lihat. Xiao Huan datang jenguk, panggil nenek. Nek, aku Shawan. Xiaowan. Mao Xiaowei, mana Xiaowei? Nenek, aku Shawan. Bibi, aku suruh Xiao Huan. Jaga kamu di sini. Aku belanja bentar, langsung balik. Tayung. Xiao Huan, jaga baik-baik nenek. Nenek, aku Shawan. Xiaowei, aku mau Xiaowei. Xiaowei. Enak enggak? Masakan Dayun enak banget. Xiao Huan, kau pulang? Ayah, lihat, banyak makanan enak. Cepat duduk makan. Kamu sendirian? Pulang. Makan yuk. Kasihan kamu capek-capek. Nggak usah sungkan, makan aja. Xiao Huan, stop rekam. Ayah, jangan duduk sana. Sini duduk. Duduk sama review. Oke, sini duduk. Makan yuk, nak. Bibi, makan yang banyak. Bo Xian, Dayun, Xiaowan. Sama aku, senang banget. Sudah, bentar lagi mobil datang, cek lagi. Ada yang ketinggalan? Enggak, atas udah dicek semua di sini. Oke, Bu, bentar lagi kami berangkat. Dayun pulang tidur di mana? Bu. Dayun pergi dan tidak akan kembali. Kita pindah ke tempat lain. Dayun belum resmi menjadi istri orang lain, kan? Kenapa kamu tidak cari dia kembali? Dia istrimu, kamu harus cari kebahagiaanmu sendiri. Baik, baik, baik. Ibu kambuh lagi. Dia memang begitu, kadang baik kadang buruk. Kalian pikir saya pikun? Saya ingat semua yang terjadi di rumah. Semuanya. Saya ingat wanita jahat itu. Memaksa Shuhui bawa Xiaowei pergi. Saya ingat semua.
Saya diam supaya rumah ini tidak berantakan. Ibu, kenapa harus begini? Ini salah saya. Dulu saya paksa Dayun pergi. Sekarang Dayun mau menikah dengan orang lain. Saya mau Dayun. Pulang. Mungkin mobil sudah datang, saya lihat. Jaga ibu. Ibu, tidak apa-apa. Dayun, Pindah rumah? Hal besar begini tidak beritahu saya. sudah hampir selesai. Tidak apa-apa. Ambil cek ini. Saya tahu kamu butuh uang sekarang. Kamu ngapain? Saya tidak temani kamu. Masih ada urusan di dalam. Saya masuk dulu. Dah, terima kasih. Saya, Hihong, Dayun. Kamu besok ada waktu? Saya sudah janjian. Saya mau ajak kamu pilih gaun pengantin. baik, saya tahu. Tanya yang ini. Ini model terbaru dari Taipei Fashion. Saya rasa ini cocok untuk istri saya. Ini model klasik yang paling populer. Paling laris. Dayun, ini model paling populer. Saya suka. Kamu suka? Kalau kamu suka, ya bagus. Bisa coba di sini. Mari kita ganti gaunnya. Hihong,
Ada apa? Maaf. Saya masih tidak bisa melewati ini. Di hati saya tahu. Sekarang saatnya memilih dalam hidup. Tapi saya tidak bisa bohongi diri sendiri. Di hati saya masih ada dia. Tayun, aku tak ingin membuatmu sedih, jadi aku tak pernah memberikanmu tekanan apapun. Seperti yang selalu aku tahu, di hatimu masih ada Xiao Boshuan. Tapi aku ingin bilang, aku juga manusia biasa. Mendengar kata-katamu, hatiku sungguh sakit. Aku tahu kau sudah lakukan banyak hal untukku. Setiap kali aku butuh sandaran, selalu kau yang di sisiku. Mendukung, menghibur, melindungiku. Aku sungguh bersyukur. Kehadiranmu dalam hidupku membantuku menanggung semua rasa sakit ini. Bisa dirawat dan dilindungimu seumur hidup. Tapi di hatimu, tak pernah bisa melupakannya. Seumur hidup ini, tak bisa lagi menemaniku. Jadi, batalkan pernikahan kita. Batalkan saja. Aku tak punya dendam padamu. Hanya satu permintaanku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tak perlu sering ingat aku, tapi kumohon, jangan pernah lupakan aku. Sudahlah, jangan nangis. Gak apa-apa. Maaf, tadi percakapan Anda dengan putri saya. Sudah kudengar, sepertinya benar. Terima kasih. Itu Anda ya? Anda yang lengan terkilir itu, Susi Hong. Si Hong pacarku. Tolong kedepannya jangan fitnah aku lagi. Aku mau memulai lagi untukmu, di tempat yang tepat. Waktu yang tepat, akan kuungkapkan lagi padamu. Aku mau. Kau begitu baik padaku. Sampai hatiku mau meleleh.
Dayun, boleh aku melamarmu? Boleh. Lalu kau mau terima? Dayun, kupikir kau takkan kembali lagi. Kau begitu baik padaku. Masih sakit? Halo, Kui Ping. Shi Hong. Masalahmu dengan kakakku sudah kudengar. Apa rencanamu ke depannya? Aku putuskan besok balik ke AS, kembalikan semuanya ke awal. Aku juga mau mulai hidup baru. Oh ya, soal toko perhiasan Cui Ping. Aku serahkan sepenuhnya padamu, kamu harus semangat ya. Pulang ke Amerika. Mau aku temani kamu pergi? Nggak perlu, tapi terima kasih ya. Aku cuma mau sendiri. Butuh ketenangan. Oke, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Kak, aku sudah telepon si Hong. Katanya dia sudah balik ke Amerika. Dia juga bilang, dia sudah beli kembali saham grup Jinyun dari Li Amao. Mau dikembalikan ke kamu dan Pak Sao. Sebenarnya, yang dia lakukan ini, selain mau manfaatkan kemampuan kalian, untuk bangun kembali grup Jinyun yang paling penting. Dia mau kamu dan suamimu rujuk. Dia benar-benar baik padaku. Sampai aku nggak tahu gimana cara berterima kasih. Aku cuma merasa sangat bersalah sama dia. Kak, aku mau ke Amerika cari si Hong. Sebenarnya aku tahu. Sekarang dia belum tentu mau terima aku, tapi aku pikir asal aku ada di sampingnya, meski cuma belajar bisnis darinya, aku sudah puas. Pergilah. Kakak dukung kamu. Dia pria baik, layak diandalkan seumur hidup. Kakak harap kamu berani kejar kebahagiaanmu. Kamu juga begitu ya, Kak? Aku ajak kamu keluar mau bilang. Si Hong sudah beli semua saham. Jinyun dari Li Amao. Dia mau ajak kita berdua balik ke grup Jinyun, lanjut urus perusahaan. Kita. Aku. Gak usah. Aku hargai kebaikan Tuan Su, aku paham maksudnya. Tenang, aku bisa sendiri. Tolong sampaikan terima kasihku. Tapi kamu, Dayun, kamu harus bantu dia dengan baik. Kamu juga punya bakat di bidang ini. Kita belum menikah. Dia sudah balik ke Amerika. Bukan, Dayun, gimana sih? Dayun. Menurutku, kamu di hal ini terlalu gegabah. Kamu nggak cukup tenang. Dulu aja, aku seharusnya nggak.
Aku seharusnya nggak lepasin kamu pergi. Tapi sekarang aku sadar, aku rasa kamu dan Tuan Su bersama-sama bisa bahagia. Kamu benar-benar ingin aku bersamanya? Aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu bahagia, baru aku bisa bahagia. Boshuan, pulanglah, kita kembali bersama. Bangun grup Jin Yun. Seperti dulu. Ibu, lihat, kami kembali lagi. Iya, kembali. Ibu, aku sudah kembalikan semua seperti dulu. Gimana? Bo Shen, ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan, maafkan ibu. Sudah lewat, ke depan yang penting keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Iya, orang jahat pasti dapat balasannya. Tenang, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Kak, Seng Guangmei ini pergi begitu saja. Sudah hampir 2 tahun, kamu juga harus ajukan cerai kan? Ini akan kuselesaikan, tenang. Sudah, jangan berdiri saja, cepat bersih-bersih. Oke, ibu, aku antar kamu ke kamar dulu. Bantu kamu membereskan. Di mana kamu menemukannya? Aku juga kira sudah hilang. Kemarin merapikan barang di rumah. Tiba-tiba muncul. Ajaib ya? Ini hadiah pertama darimu. Setelah kita bersama. Oh iya, aku ingat waktu itu kamu. Balas dengan secari kertas. Tuliskan kalimat ini untukku. Jika aku sudah berubah dan tua, apakah kamu masih akan? Genggam tanganku. Dengan penuh kelembutan. Dayun. Ini sebenarnya impian hidup kita berdua. Kembalilah, Dayun. Seperti yang kamu tulis dulu. Biarkan aku menggenggam tanganmu. Kita bersama sampai beruban. Setahun terakhir, 365 hari. Hampir setiap hari aku bilang maaf di hati. Maaf, 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 aku harap dengan maaf. Bisa kurangi sakit hatimu, bawa kebahagiaan. Mungkin ini memang agak kekanak-kanakan. Tapi aku lebih percaya, ada kekuatan ajaib. Saat menikah, aku berjanji banyak, akan sayangimu seumur hidup. Agar kamu tidak menangis lagi. Tapi aku gagal. Dayun, kurasa sekarang. Ini adalah kesempatan terbaik yang diberikan Tuhan padaku.
untuk memulai lagi dari awal bersamamu. Dayun, maukah kamu? Dayun, aku tahu. Ada apa? Kenapa kamu, Boshuan? Tidak apa-apa. Aku ingin memberitahumu. Kenapa kamu, Boshuan? Tidak apa-apa, aku ingin istirahat sebentar. Kenapa kamu? Bertahanlah. Pelayan. Cepat bantu. Pelayan. Lo Jun. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa begitu? Diam-diam kamu bawa koper dan pergi. Lalu kamu mau aku bagaimana, Mei Mei? Bagaimana? Lalu aku dan Xiao Wei bagaimana? Kamu tega meninggalkan kami berdua? Aku tidak tega. Tapi sekarang aku bisa apa? Kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kita sudah tidak punya uang. Sekarang aku sudah tidak ngurus kamu dan Xiao Wei lagi. Jadi aku hanya bisa pergi ke Meksiko untuk coba peruntungan. Jangan. Tempat itu asing bagimu. Kalau kamu pergi dan terjadi sesuatu, bagaimana? Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku harus coba ke sana. Uang yang kita ambil dari Sao Boshuan sekarang sudah kita habiskan semua. Aku akan hidup seperti ini. Kamu paham? Lalu kita harus bagaimana? Mimi, kalau kamu masih ingin kita bersama, segera pulang ke negara asal sekarang. Temui Zhao Boxian. Tapi aku, Karena kamu masih istrinya secara hukum. Dan aku yakin kamu bisa dapatkan kelemahannya. Kamu harus dapatkan uang lagi darinya. Kita hidup bahagia dan senang bersama. Seperti dulu. Hanya ini caranya. Kalau tidak, aku harus ke Meksiko. Pikirkan Xiao Wei. Pikirkan aku. Dok, operasi ini tidak bisa kulakukan. Zhigang. Nanti bantu aku urus prosedur keluar rumah sakit. Tuan Zhao, Anda sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah sakit sekarang. Kondisi Anda sangat berbahaya, seperti Anda ini. Serangan jantung mendadak, kalau tidak segera diobati. Bisa meninggal kapan saja. Saya akan baik-baik saja sekarang. Tuan Zhao, riwayat medis Anda sudah saya lihat. Anda sudah ketahuan ada masalah jantung di Amerika. Ditambah lagi terlalu capek, ini beban jantung jadi berat. Akhirnya kambuh karena kelelahan, tidak bisa ditunda lagi. Jantung saya kenapa? Saya sangat paham. Hidup atau mati saya bisa hadapi. Operasi ini saya tidak mau. Tenang, Anda tidak perlu tanggung jawab. Kalau begitu, setelah kalian diskusi, kasih tahu saya ya. Terima kasih. Boshuan, kata dokter sudah kamu dengar. Kamu operasi sajalah. Ya nih, Kak. Xiao Huan sakit jantungnya. Juga sembuh setelah operasi. Dengar kata dokter saja. Operasi juga lah. Ibu dan Shu Hui benar, dan saya Raza. Operasi itu menguntungkan buat kamu. Kalian ini satu kata, jantung saya tidak kuat. Kalian tidak mau saya cepat mati, kalian kurangin bicara. Sudah, kalian semua keluar, saya mau sendiri sebentar. Pikirkan baik-baik.
Kamu juga mau membujuk saya? Saya tahu sifat kamu. Kamu selalu paham saya. Sebenarnya penyakit. Tidak begitu menakutkan, juga tidak sepenuhnya buruk. Itu membuat saya tahu. Apa yang paling penting? Saya sangat bersyukur pada hidup. Karena membuat saya bertemu kamu. Saya juga sangat bersyukur pada kamu. Karena membuat saya tahu arti hidup. Dayun. Saya sangat-sangat-sangat ingin seperti dulu, bersama kamu. Dan keluarga Xiao Huan. Walaupun tidak bisa. Saya berharap bisa melihat kalian, menjaga kalian. Saya tidak mau operasi, saya benar-benar takut. Saya takut kalau begitu. Berpisah selamanya dengan kalian. Waktu Xiao Huan operasi, kamu temani dia. Keberanianmu memberi dia kehidupan kedua. Saya tahu kenapa kamu datang. Dayun. Saya hanya ingin tanya kamu satu hal. Kalau aku operasi, mau nggak kamu temani aku? Jigen Shui, ya. Nggak tahu lagi ngapain. Udah disuruh pergi nggak mau. Neil mau nemenin Boshuan di rumah sakit. Maaf ya, malah bikin kamu nemenin aku pulang. Nggak apa-apa. Ibu pulang duluan aja hari ini. Biar besok semangat lagi jenguk Boshuan. Belakangan ini, nggak tahu kenapa. Setiap tidur mimpiin Xiao Wei. Tiap bangun, hati rasanya nggak enak banget. Dayun, maaf ya. Aku ngomongin Xiao Wei di depan kamu. Jangan dipikirin. Udah lama banget aku nggak ketemu Xiao Wei. Aku kangen banget sama dia. Bagaimanapun, Xiao Wei kan cucu ibu. Wajar aja kalau ibu kangen. Yuk, cepetan pulang istirahat. Mama, aku pengen lihat nenek. Beneran? Kalau gitu Xiao Wei harus pintar ya. Sebentar lagi kita masuk kamar, nanti ketemu nenek. Oak? Ya. Xu Hui. Zheng Guangmei, lama nggak ketemu. Akhirnya kamu muncul juga. Kamu kesini ngapain? Xiao Wei, Pangleton. Tant, Aku mau jenguk Boshuan. Zheng Guangmei, apa kamu pikir? Keluarga kami gampang ditindas. Abangku mau kamu lihat. Ya bisa lihat? Jangan marah dong. Aku balik kali ini. Buat selesaikan masalah, bukan buat cari ribut. Kamu nggak mau aku masuk, ya nggak usah. Nggak apa-apa.
Ini alamat hotel tempat aku nginep sekarang. Aku mau ketemu kamu sama Han Dayun buat ngobrol. Kamu cari kakak Dayun buat apa? Ada hal penting banget yang mau aku omongin sama dia. Tolong banget sampaikan ke dia. Ini buat Bo Huan. Sedikit perhatian dari aku. Xiaowei, bilang Dada sama Tan. Dada, Tant. Kita pulang dulu ya. Lama nggak ketemu, Bo Xuan. Berani juga kamu balik. Jangan marah-marah dong. Sini, minum dulu. Keluar. Kamu keluar. Kamu lihat kamu. Bikin berantakan air di mana-mana. Jangan terlalu emosi. Sebentar lagi mau operasi, begini nggak baik buat jantung. Pergi. Kamu minggir. Aku kasih tahu. Aku nggak bakal mati. Hal pertama yang bakal aku lakukan habis operasi adalah cerai sama kamu. Aku nggak bakal pergi. Kalau aku pergi sekarang, biar kamu bisa balikan sama mantan istrimu, ya? Kamu keluar. Jangan ngomong sama aku. Kenapa sampai nggak bisa napas? Apa kamu mau bikin surat wasiat dulu? Atau udah bikin? Kalau udah, bilang. Pasti nggak bakal kasih aku sepeser pun. Bangun dong. Bukannya mau cerai sama aku? Bangun, sekarang juga aku ceraiin kamu. Lihat kamu, bangun aja nggak bisa, mau cerai sama aku. Mending kamu mikirin nyawamu dulu deh. Dengar ya, Zhao Boxian. Setidaknya sekarang, aku masih istri resmi kamu. Aku bakal laporin kalian sampai hancur reputasinya. Kak Shi Gangyun. Kok Bo Xuan bisa masuk ruang operasi? Kak Bo Xuan serangan jantung tiba-tiba. Lagi dirawat darurat. Tayo. Kok Bo Xuan bisa tiba-tiba kambuh? Ini sebenarnya gimana? Kasih tahu aku. Maaf ya. Ini salahku semua. Kakyun, Tan. Itu Zheng Guangmei yang maksa aku. Dia bilang kalau nggak dikasih ketemu Kak Bo Xuan, dia bakal bikin aku putus sama Songzi. Dia nggak cuma omong doang, dia beneran lakuin. Kamu kok bodoh banget sih? Songzi, kamu bilang apa? Zheng Guangmei balik lagi? Si pengacau ini, dia mau apa sih? Bikin emosi banget, Bu. Duduk dulu, Bu. Jangan marah, tekanan darahmu tinggi. Nanti kalau kambuh lagi gimana? Bu, Kak Bo Xuan pasti nggak apa-apa, tenang aja. Xiao Huan, lama nggak ketemu. Kamu mau apa? Di sini nggak welcome kamu. Pergi sana.
pergi. Kamu nggak sopan banget. Bagaimanapun juga. Dulu tante juga pernah jagain kamu. Kok bisa perlakuin tante kayak gini? Jangan sentuh aku. Xiaowon. Bibi baru saja pergi ke rumah sakit melihat ayahmu. Sepertinya kondisinya tidak baik. Ibumu belum memberitahumu? Bibi cuma ingin memberitahumu. Ayahmu sekarang perlu operasi jantung. Sebaiknya kau segera pergi. Rumah sakit rakyat Binhai. Kalau tidak kau mungkin tidak bisa bertemu. Wajah terakhir ayahmu. Ayah. Anak kecil memang mudah dibohongi. Aku harus menemukan bukti yang menguntungkan bagiku. Han Dayun, dengan kepingan CD ini. Mau bilang apa lagi? Ibu. Xiao Huan. Xiao Huan, kenapa kau datang? Ibu, kenapa ayah harus dioperasi? Kenapa? Dia kenapa sebenarnya? Bagaimana kau tahu ayah dioperasi? Bibi Guangmei yang memberitahuku. APA? Lagi-lagi wanita ini yang berolah. Pengacara Lin, coba katakan, hanya dengan kepingan CD ini. Benarkah kita bisa menuntut Han Dayun? Merusak keluargaku? Apakah ini cukup? Sejujurnya Nyonya Sao, dengan kepingan CD ini, tidak bisa membuktikan apa-apa. Dia punya anak perempuan. Ada sedikit kontak salah apa? Makan bersama kan wajar. Jangan lupa, awalnya kan kau yang meninggalkan keluarga dulu. Sekarang dia melakukan ini, bisa dibilang menggantikan kewajibanmu. Kau kan pengacara yang kusewa, kok malah membelanya? Jangan salah paham, aku hanya berharap kita bisa lebih objektif. Nanti di pengadilan, baru bisa mengalahkan suamimu. Jadi maksudmu, aku harus terus mencari bukti? Kalau kau ingin dapat lebih banyak, kau harus menemukan bukti yang lebih kuat. Kalau begitu, aku punya saksi yang bisa membuktikan mereka berdua berselingkuh. Bisa menang? Tentu. Saksi ditambah bukti fisik sebelumnya, aku yakin sekali. Hakim pasti akan menganggap kau sebagai korban pernikahan. Maka sebelumnya, kau membawa anak pergi. Benar-benar bisa membuktikan Zhao Boxian tidak setia dalam hubungan. Pengacara Lin, kau memang kejam ya? Setali 3 uang. Boshuan. Xiao Huan, sini, panggil ayah. Ayah akhirnya sadar. Dayun. Kamu nangis apa? Aku kan belum mati. Berani-beraninya kamu mati. Halo Bu, saya Ibu Seng. Pengacara perceraian, nama saya Lin. Ibu Seng sebelumnya mengajukan perceraian dengan Pak Sao. Tapi Pak Sao tidak setuju dengan banyak pasal. Jadi kami ajukan gugatan ke pengadilan. APA? Kamu mau gugat cerai ke pengadilan? Ceraikan saja, berapa sih yang kamu mau?
Bu, jangan emosi. Tolong hormati permintaan klien saya. Pengacara Lin, cuma ini cukup untuk menggugat? Tenang, perceraian kalian pasti terjadi, kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Oh ya, bukannya kamu bilang ada saksi? Siapa? Dia adik Zhao Baoshan. Zhao Shuhui. Selama ini, dekatilah dia. Pastikan dia jadi saksi yang paling kuat. Baik. Selain itu, apa lagi yang harus aku lakukan? Coba pikir lagi, kamu memang pernah melukai keluarga Zhao. Kalau mereka bawa ini ke pengadilan, hakim akan ragukan integritasmu. Jadi sekarang, kamu harus cari bukti yang merugikan Zhao Bochuan. Itu strategi terbaik. Dengan begitu, nilai yang hilang bisa kembali. Hargai kesempatan langka ini. Hargai. Kakyun, aku. Ada yang mau ku beritahu. Itu Zheng Guangmei. Minta aku jadi saksi, tapi aku cuekin. Ada lagi, Zheng Guangmei mau adakan konferensi pers, pasti mau fitnah kamu dan kakakku. Menurutku, kalian cari cara cepat. Aku sudah kasih tahu ya. Para ibu dan bapak yang terhormat, hari ini untuk grup Jin Yun. Khusus adakan konferensi pers karena Yiem Han selingkuh dengan suami orang. Sekarang mari kita dengar Nona Zheng Guangmei tentang hal ini. Hari ini adakan konferensi pers ini. Hariku sangat sedih. Simua tahu. Dulu aku model terkenal, tapi demi suamiku, aku tinggalkan karirku. Aku pilih jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi suamiku Zhao Baoshan, dia berulang kali mengecewakan saya, bahkan terang-terangan. Berkencan dengan wanita lain di luar, demi keluarga ini. Saya merawat anak perempuan suami saya dan ibu mertua saya. Demi keluarga ini, saya berusaha sepenuh hati. Katakanlah, saya sudah berkorban begitu banyak, adil ini bagi saya. Tapi, Nona Zheng, lebih dari setahun yang lalu, grup Jin Yun dagang kang skandal keyakinan yang hampir membuat grup Jin Yun bangkrut. Saat itu, di mana kamu? Saya yang jawab. Barusan ada yang tanya, saat itu di panggung. Di mana Nona Zheng yang duduk ini? Saya kasih tahu, saat itu Nona Zheng ini membawa kabur uang suaminya, bersenang-senang di Amerika. Benar, saya juga bisa buktikan. Berdiri, tepuk wanita tak tahu malu ini. Kalau kalian lanjutkan, saya akan mewakili klien saya. Langsung laporkan kalian untuk pencemaran nama baik. Saya laporkan kamu juga. Nona Zheng, mereka bilang kamu yang memfitnah. Nayonya Han Yun. Bagaimana pendapatmu? Kebenaran ada di hati nurani. Kalau tidak ada bukti nyata, apa saya perlu buka konferensi pers ini? Datang ke sini untuk dipermalukan? Zheng Guangmei. Kamu sudah cukup berisik dan ngomong sembarangan di sini? Tuan Zhao, boleh tanya, kabar bahwa Anda dan si Johan kembali mesra, apakah benar? Saya dan Nyonya Han tidak ada hubungan lama yang kembali. Perasaan kami berdua selalu sangat baik. Semua yang kalian dengar hari ini. Semua itu adalah orang ini yang mengarang cerita di sini. Saya mengarang? Demi wanita ini, kamu mau cerai dengan saya. Saya bilang jangan, kamu malah pukul saya. Ini namanya saya mengarang? Kapan saya pernah pukul kamu? Si Johan, pernahkah terpikir untuk kembali mesra dengan mantan suami Anda? Tidak peduli orang lain ngomong sembarangan, tidak peduli orang lain memfitnah seenaknya. Saya hanya punya satu sikap. Tidak membiarkan siapapun lagi menyakiti keluarga saya. Hari ini di sini, di hadapan semua wartawan.
Saya umumkan satu hal, saya sudah resmi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk bercerai dengan Zheng Guangmei. Dayun, sebenarnya soal ini bisa saya sampaikan lewat telepon. Tapi saya rasa lebih baik bicara langsung. Jadi, tolong Cici, ke sini sebentar. Ibu jangan sungkan. Katakan saja langsung. Boshuan baru saja dioperasi, saya khawatir. Xiao Wei seperti ayah dan kakeknya punya penyakit jantung bawaan. Saya ingin tahu data arsip kelahiran Xiao Wei. Kiki, bukankah kamu kerja di rumah sakit itu? Tolong, bisa nggak kamu ambil datanya untuk dilihat? Bu, bukan aku nggak mau bantu, tapi ambil arsip pasien sembarangan. Ini melanggar aturan, apalagi segala hal yang berhubungan dengan Zheng Guangmei selalu bikin aku kena masalah. Aku udah ngalamin berkali-kali. Kiki, kali ini beda. Tolong bantu dong. Lagi pula keluarga pasien yang minta data sendiri. Seharusnya nggak melanggar. Kiki, tolonglah, Bu mohon padamu. Kalau enggak, Boshuan dan Guangmei bercerai. Guangmei bawa Xiao Wei pergi. Hatiku bakal terus cemas, nggak tenang. Tolong bantu ya. Kiki, Xiao Li, sebelumnya aku minta tolong cari arsip Zhao Jiawei. Udah ketemu belum? Udah. Semuanya normal, nggak ada masalah. Makasih ya. Xiao Qi, ini keponakanmu? Ini pacarku, anak dari mantan suami kakakku dan istrinya sekarang. Menurutmu, ini keponakanku nggak? Makasih ya. Sama-sama. Kiki, gimana? Kiki, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa Xiao Wei dia? Ini. Cici, sebenarnya ada APA? Jangan sembunyikan diriku. Apa Xiao Wei ada masalah lain? Kamu beneran mau dengar? Aku mau dong, cepet bilang. Bu, aku bilang, jangan sampai kaget ya. Aku nggak bakal kaget, jangan ragu-ragu, cepet bilang. Aku baru aja nemu Golongan darah Xiao Wei ITUAB. APA? Up? Maksudnya APA? Aku ingat golongan darah kakak Ocean ITUO. Suami anak ibu sakit. Catatannya juga jelas-jelas nulis O. Orang tua bergolongan darah O, anaknya. Mana mungkin AB? Nggak mungkin, kamu ngaco. Aku juga berharap aku ngaco. Kakak Yun cerai karena anak ini. Itu lelucon terbesar. Kamu ngaco. Xiao Wei ITU kekuku. Nggak mungkin bukan cucuku, kamu ngaco. Bu, buktinya ada di sini. Sekarang Xiao Wei bukan cucu kandungmu. Bukti apa? Xiao Wei itu anaknya Guangmei dan Boshuan. Anaknya Boshuan adalah cucuku. Biar dijelasin baik-baik. Ayo pergi, kamu ngomong sembarangan. Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Xiao Wei ITU penyaku. Xiao Li, cepetan bantu. Tante, kamu kenapa? Xiao Li, cepat panggil dokter. Cepetan. Tante, cepat panggil dokter. Tante, kamu kenapa nih? Sudah, Kak, jangan panik. Aku sama si Hong udah pesan tiket pesawat. Kami usahain cepat balik. Oke, dadah. Cui Ping, aku beneran merasa yang kamu lakuin buat Ayun nggak akan banyak bantu. Aku juga tahu, aku balik nggak bisa bantu dia apa-apa. Tapi setidaknya aku harus berusaha sebagai adik, kan? Buat dia, ini juga penghiburan. Shi Hong, yang di belakang kamu, pakai kemeja pink itu. Kayaknya pacarnya Zheng Guangmei. Wang Luojun, Kamu yakin? Sepertinya iya. Nyari susah-susah, ketemu gampang. Kayaknya kali ini, kita bisa bantu dayung besar. Terus kita harus gimana? Langsung aja, ajak dia ngobrol. Pak Wang, saya Pa? aku adiknya Han Dayun. Feng Kui Ping.
Aku nggak kenal kamu. Pak Wang Luo Jun. Kamu siapa lagi? Siapa aku nggak penting. Yang penting, aku tahu nama besar kamu. Asal kamu Seratain Senua yang kamu tahu. Kamu bakal dapat yang kamu mau. Ini syarat yang kamu kasih? Aku nggak setuju. Menurut kamu syarat ini keterlaluan? Dulu kan kamu yang hianatin aku, bikin aku sakit hati banget. Aku kasih syarat ini udah sangat baik ke kamu. Pao Shan, sebenarnya aku cuma punya satu tujuan. Aku cuma pengen kamu balik ke sampingku aja. Nggak mungkin. Kamu cuma mau uang aja. Sejak pertama kali kamu masuk keluarga kami. Kamu udah mikir gitu. Kamu sama Wang Luojun gimana sih? Xiao Wei gimana sih? Udah nggak usah lagi deh. Jangan pura-pura lagi. Ayo kita bicara terbuka. Kasih tahu harganya. Ya sudah. Kalau kamu sudah bilang begitu, ya sudah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku mau rumahmu, saham, dan uangmu. Udah aku bilang, jangan harap. Pao Shan, kamu pikir lagi negosiasi bisnis sama aku? Aku kasih tahu, kalau kamu nggak setuju sama aku sekarang, nggak segera selesaikan masalah ini, aku pasti lapor ke pengadilan. Mau gimana? Mau fitnah aku dan Dayun? Mau balik-balik fakta? Mau ngomong sembarangan? Di dunia ini, hitam ya hitam, putih ya putih. Aku nggak percaya cuma modal mulutmu. Kamu bisa balik-balik fakta di depan hukum. Aku punya cara buat bikin dia jadi pihak ketiga. Aku mau bikin dia hancur reputasinya. Gimana? Kalau beneran jadi kayak gitu, kamu nggak kasihan? Nggak khawatir? Pengadilan punyamu? Hukum bikinanmu? Di depan hukum? Omonganmu langsung jadi benar? Aduh, tolong deh. Ngomong apa? Ngapain? Harus ada bukti fakta. Ngerti nggak? Iya, aku tahu harus ada bukti. Aku pasti cari. Apa kamu lupa? Quran dan majalah sekarang semua memberita soal hubungan gelap kalian berdua? Yang bersih ya bersih, keadilan ada di hati orang. Berita kayak gitu juga bukan pertama kali. Nggak apa-apa. Mau gimana ya udah. Surat perjanjian ini kamu ambil. Aku tunggu surat panggilan pengadilanmu. Kasus perceraian mantan direktur utama, Ruki Yun yang heboh itu, Sao Boshuan, hari ini sidang. Harta keluarga Sao akhirnya jatuh siapa? Mantan istri atau istri sekarang, siapa sebenarnya pihak ketiga? Minggir-minggir dong, Nyonya Sao. Percaya diri nggak dengan sidang hari ini? Keadilan ada di hati orang. Siapa yang hancurin keluarga aku? Aku bakal bikin dia hancur reputasinya. Sudah, ayo pergi. Direktur Sao dan Direktur Han datang. Direktur Han, tolong beri komentar. Nyonya Sao, tolong beri komentar. Mau aku ngomong apa? Apa Anda pihak ketiga? Siapa pihak ketiga? Siapa yang sebenarnya? Hancurin keluarga orang? Aku percaya hakim bakal kasih putusan adil. Maaf, minggir dong. Komentar dong. Komentar lagi dong. Rekam yang di belakang. Katakan lagi, jangan pergi. Sudah. Teman-teman wartawan, keadilan ada di hati nurani. Siapa sebenarnya pihak ketiga, akan jelas setelah sidang. Minggir. Sudah. Nyonya Zhao. Zigang, di mana istrimu? Sepertinya dia ke kamar kecil. Terdakwa, apakah Anda keberatan dengan bukti dan isi pembuktian yang diajukan penggugat? Majalah-majalah itu hanya memuat gosip. Tidak bisa dipercaya.
Rekaman video menunjukkan Han Dayun memasak untuk ibuku. Merawat orang tua, apa itu berarti hidup bersama? Adik pengacara penggugat mengatakan, Han Dayun melarang Zheng Guangmei menemuiku saat aku di rumah sakit, sedang operasi. Dia melarang Zheng Guangmei menemuiku karena takut memengaruhi keberhasilan operasiku. Apakah ini bisa membuktikan aku dan Han Dayun ada hubungan gelap? Sedangkan Zheng Guangmei, saat aku dirawat di AS, melarikan semua uang perusahaanku. Dia meninggalkan kekacauan. Dayun yang tanpa denda membantuku. Dia mempekerjakan aku kembali, mengelola perusahaan bersama. Wanita ini tidak terima. Dia datang minta uang. Tidak dapat uang. Barulah dia mengarang banyak kebohongan. Memalsukan berita tentang Han Dayun dan aku. Apakah penggugat keberatan? Di persidangan, Zhao Boxian hanya bicara sembarangan. Kok ada pria sepertimu? Demi mantan istrimu, kau memaki istrimu sekarang di sini. Kalau tahu begini, kenapa dulu cerai dengannya? Kenapa menikahiku? Mohon penggugat tenang. Sampaikan fakta yang relevan dengan kasus ini. Yang mulia, saya keberatan terdakwa berulang kali. Menggina klien saya, penggugat, tanpa bukti. Ada bukti lain? Saya akan menyampaikan. Fakta paling meyakinkan. Han Dayun dan Zhao Boxian. Selama klien saya absen, sudah punya hubungan nyata, bahkan punya anak. Saya minta memanggil saksi. Tuan Zhao, apa maksudnya ini? Aku sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sama sekali tidak seperti itu. Yang mulia, saya Zhao Shuhui. Tolong sampaikan fakta yang Anda ketahui. Saya memang pergi ke rumah sakit Kendangan bersama Han Dayun. TAPI. Yang hamil bukan Han Dayun. Saya punya laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Tolong saksi Sarakin. Dia ngomong apa sih? Kak Yun ini beneran. Saksi masih ada tambahan. Cewek ini sendiri nggak paham situasi. Pengen ngerjain Kak Yun. Selama ini, saya catat semua yang dia bilang ke saya. Dia bilang dia yang atur kencan kakakku sama Kak Yun. Terus adain konferensi pers. Kamu yang main sandiwara, cuma mau fitnah Kak Yun. Sebagai perusak pernikahan kakakku, biar dia bisa dapat uang banyak dari kasus perceraian. Penggugat keberatan. Zhao Shuhui, kamu yang atur jebakan buat aku, atau aku buat jebakan buat kamu? Kamu gagalkan aku, Han Dayun yang hamil. Kamu yang pikirannya nggak bener, aku ngomong apa langsung dipelintir. Duduk-duduk, aku yang cari cara. Shuhui. Makasih ya. Jujur aja, kamu hampir ngecoh kita semua. Iya Shuhui, kamu emang hebat banget. Kak Yun kak, masa gini aku nggak dukung kalian? Mau dukung siapa lagi? Dukung dia. Kalian anggap aku bodoh ya? Aku nggak kasih tahu. Ada alasannya. Kayak Zheng Guangmei yang jahat itu. Kalau aku nggak sempurna, mana mungkin dia kasih tahu semua ke aku. Kali ini aku bahkan nggak kasih tahu ke Zigang. Lagi pula Kak Yun, di pengadilan tadi, setiap kata yang aku ucapin, benar semua. Dan tulus dari hati. Kata-kata tulusmu ini udah bikin seseorang nggak bisa ngomong. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Shuhui nggak nyangka kamu sehebat ini. Lihat tuh, belajar dong. Ada APA Zhao Shuhui. Jangan sombong dulu, siapa yang menang kalah? Masih belum tahu. Semua berdiri. Penggugat Zheng Guangmei.
melawan tergugat Zhao Boxian. Dalam kasus perselisihan perceraian, setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa tergugat berselingkuh dengan pihak ketiga. Namun, konflik antara penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan. Perasaan mereka benar-benar sudah hancur. Dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat bercerai. Kak, hasilnya bagus sekali. Selamat, selamat. Ya, selamat. Kalau menurutku, aku harus berterima kasih kepada Dayun. Kalau bukan karena doronganmu, aku nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Iya, beruntung ada Kak Yun. Akhirnya kita bisa bilang selamat tinggal pada wanita jahat ini. Zheng Guangmei, sekarang kamu nggak ada lagi yang bisa dikatakan, kan? Cui Ping. Zheng Guangmei, semua hal yang kamu lakukan di Amerika sudah terbongkar semua. Kamu adalah Zheng Guangmei? Ya, Ada apa dengan kalian? Eva ini telah memberikan bukti yang cukup kepada polisi di Los Angeles, Amerika Serikat. Rekaman CCTV dengan jelas menunjukkan bahwa kamu sengaja berniat membunuh Tian Zhao Boxian. Polisi Amerika juga meminta bantuan polisi Tiongkok untuk menyelidiki. Silakan ikut kami kembali sebentar. Pasti kalian salah. Saudara polisi, pasti kalian salah. Dengar dulu, ini nggak mungkin. Cat. Cui Ping, ini sebenarnya bagaimana sih? kamu ada masalah di dalam negeri. Mana mungkin aku nggak balik bantu kamu? Lihat, sekarang semuanya sudah terungkap jelas. Zheng Guangmei ini benar-benar jahat banget. Suaminya sendiri berani dia bunuh, dia mikir apa sih? Layak dapat hukumannya. Wanita ini, dasarnya cuma cinta uang aja.